Halo Sobat Value Investor sekalian, kita ketemu lagi. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana dan apa itu reksadana. Jadi, simpelnya kalau teman-teman sekalian sebenarnya bisa googling juga apa itu reksadana. Reksadana ialah seorang manajer investasi, mungkin kalau biasa sih 3 orang ya. 3 orang manajer investasi dalam satu produk reksadana itu memutarkan uh, uang teman-teman sekalian untuk diinvestasikan ke tempat-tempat yang sesuai dengan jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana sendiri ada 4 yang saya tahu. Reksadana saham, uang-uangnya itu bakal diputar sebagian besar ke saham, ada peraturannya itu, mungkin sekitar 90% ya, 90 sampai 100% mungkin ke saham, hanya boleh ke saham, dibatasin hanya boleh ke saham. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap ini uang-uang teman-teman akan dibelikan ke surat-surat utang. Contoh obligasi lah, surat utang negara lah dan lain-lain, obligasi swasta dan negara. Obligasi sendiri kan terbagi jadi dua, swasta dan negara. Nah, dari sini reksadana itu juga kadang ada yang fokus di negara, ada yang fokus di swasta. Ya negara kan otomatis surat utang itu nggak bakal fraud atau mungkin nggak bayar gitu kan negara gitu. Jarang banget satu negara bisa bangkrut. Terus kalau mau surat utang ke swasta ada lebih besar resiko untuk obligasinya itu nggak dibayarkan sama swasta jika perusahaannya itu lagi sakit. Nah, terus kembali lagi ke reksadana yang ketiga itu campuran. Nah, campuran ini dia biasa mencampur antara saham dan surat utang. Jadi manajer investasinya itu diberi kewenangan bisa memilih di dua produk ini dicampurkan, dan biasa di prospektus atau di fact sheetnya itu ada ditulis berapa persen pencampurannya gitu loh yang mereka batasin dari manajer investasi yang mereka tentukan. Terus terakhir itu reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap sendiri ini yang tidak terpengaruh sama fluktuasi market. Jadi kalau tadi kan obligasi kan ada market, harga obligasi kan juga bisa naik turun juga kan. Nah, itu kan ditutupnya nilai reksadananya itu ditutup dari harga penutupan transaksi obligasi per hari juga. Ya kan, begitu juga dengan saham juga ditutup di harga transaksi terakhir gitu. Sedangkan kalau reksadana pasar uang enggak. Jadi karena reksadana pasar uang ini ditempatkan di time deposit gitu ya. Ke deposit-deposit di bank-bank ditempatkan ke sana. Terus sama di obligasi juga ada, tapi dengan syarat dia hold to maturity. Jadi dipegang sampai jatuh tempo itu obligasi. Jadi sama sekali udah nggak ada resiko harga naik turun lagi. Ya, sama sekali nggak ada resiko harga naik turun lagi. Ada yang tanya, Pak, kalau seandainya di obligasi yang reksadana pasar uang, terus obligasi perusahaan itu gagal bayar, apa bisa kena efek? Bisa kena efek. Ya, bisa kena efek. Jadi nilainya itu juga bakal turun juga reksadana pasar uang ini gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau lihat di reksadana pasar uang, teman-teman bisa mau lihat dia punya, bukan cuma reksadana pasar uang ya, semua reksadana, mau lihat dia punya portfolio yang holdnya gede di mana, 5 terbesar di mana, teman-teman bisa lihat di fact sheet gitu. Teman-teman bisa lihat di fact sheet apa prospektus ya, fact sheet kalau nggak salah. Teman-teman bisa lihat di sana, di situ bakal dijelaskan semua. Situ bakal dijelaskan semua. Terus apalagi yang poin yang penting untuk reksadana? Reksadana teman-teman penting untuk lihat total AUM-nya dia ya, total dana aset under managementnya ya, singkatannya AUM. Total dana kelolaannya dia itu berapa besar gitu, berapa M, berapa T. Kenapa? Karena setahu saya di peraturan reksadana itu dia ada maksimal pencairan. Jadi kalau contoh maksimal 10%. Kalau total AUM-nya ada 100 M, terus pada hari itu total ya 100 M, terus batas maksimal pencairannya itu batas pencairan apa ya, pencairan kayak redemption, batas maksimal redemptionnya itu 10% dari AUM. Berarti kalau seandainya dia pada hari itu udah yang ada yang mau cairkan 10 M, ya teman-teman mau cairkan 1 M lagi, dan teman-teman yang urutan terakhir itu bakal ditunda untuk besoknya. Ya, nangkep ya di sini ya. Jadi penting juga teman-teman tuh lihat AUM-nya itu gimana, sesuaikan dengan jumlah uang yang kita ingin masukkan ke reksadana itu. Ya, karena ada batas maksimal pencairannya juga. Itu batas maksimal pencairan teman-teman mungkin bisa baca di prospektus, kalau nggak.
Kalau saya nggak salah ingat di prospektus. Jadi kan reksadana itu memang cuma ada dua di fact sheet sama prospektus. Fact sheet itu kinerja dia, komposisi dia, di mana di aset-aset apa aja dia taruh. Tapi kalau di prospektus itu siapa-siapa yang kelola dana dia, siapa-siapa yang kelola reksadana itu. Terus peraturan-peraturan kayak tadi apa batas redemption berapa, batas minimal AUM itu berapa sebelum reksadana itu dibubarkan. Nah, teman-teman perlu baca dengan teliti di sana dua-duanya. Jadi kalau teman-teman mas mau beli reksadana online, biasa ada tuh apa fact sheet dan prospektus, tinggal download baca sebelum beli. Kalau teman-teman biasa dijual dari sales, minta AUM-nya minta dia punya data prospektus sama fact sheet-nya tadi, minta dan sesuaikan dengan nama reksadananya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman tentang pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Bye.